Di dalam ruang kendali pesawat alam semesta, Lo Feng berkata ke arah layar. Berapa lama lagi sebelum mereka tiba? Setelah itu iblis Babata muncul di layar. Jika pesawat kelas D3 itu mempertahankan kecepatannya, akan memakan waktu sekitar 8 jam untuk mencapai bumi. Lo Feng pun tersenyum. Kalau begitu mari kita sambut mereka. Sedangkan saat ini di dalam pesawat lain, Baikaluo berkata dengan dingin, "Senior, sudahkah kamu memberitahu guru?" "Ya, kepala leluhur tahu kita telah mencapai tata surya. Dia sangat bahagia." Wajah tampan Daewan mengungkapkan senyuman. Kepala leluhur bahkan berkata dia akan menjaga komunikasi dan tetap terhubung di jaringan semesta virtual saat dia menunggu kabar baik kita. "Baiklah," Baikaluo mengangguk. Tiba-tiba suara alarm bergema di dalam ruang kendali. Sistem pengawasan telah mendeteksi pesawat alam semesta terbang ke arah kita. Seketika ekspresi Daewan dan Baikaluo berubah. Dan pada saat ini Lo Feng dengan tenang melihat ke layar dan berkata, "Aktifkan meriam ril." "Dimengerti," iblis Babata di layar berkata. Seketika seluruh bagian depan permukaan pesawat bergerak, mengeluarkan meriam selebar 6 meter berwarna perak melewati perisai energi. "Babata, manfaatkan kesempatan dan hancurkan mereka dalam satu pukulan," Lo Feng memerintahkan. "Serahkan saja padaku," iblis Babata tertawa bangga di layar. Meriam ril ini adalah salah satu hadiah yang telah disiapkan Lo Feng untuk pasukan keluarga Nulansan. Dengan deteksi dini, dia tahu bahwa pesawat itu hanya pesawat alam semesta kelas D3. Oleh karena itu, selama 2 tahun ini Lo Feng menghabiskan sejumlah besar kekayaannya dan membeli meriam ril Gun kelas D5 senilai 260 miliar dolar alam semesta. Dan pada saat ini Daewan yang panik pun berkata, "Ini adalah pesawat kelas C9, bisakah kita melawannya?" Kemudian suara AI menjawab, "Tuan, mereka akan tetap dengan mudah mendekati kita. Sekarang kita tidak bisa melawan mereka. Selain itu, untuk kita mengubah kecepatan juga membutuhkan waktu yang cukup lama. Jika kita tidak menuju ke bumi, akan mudah untuk melawannya." Lalu Baikaluo berkata, "Jangan khawatir dengan pesawat itu. Pesawat semesta kelas C9 tidak dapat mempengaruhi kita." Di depannya Daewan pun menjawab, "Pesawat ini pasti dibawa oleh Lo Feng. Sekarang aku khawatir dia sudah tahu kita ada di sini. Kepala leluhur memerintahkan kita untuk diam-diam mendapatkan pesawat otomat itu. Karena kita sudah ditemukan, tidak perlu lagi bersembunyi." Baikaluo berkata dengan dingin, "Terus maju menuju bumi." Baikaluo dan Daewan hanya berdebat beberapa detik. Tiba-tiba gelombang meriam ril Gun yang sulit dilihat dengan mata telanjang menghantam pesawat semesta kelas D3 dengan kecepatan cahaya. Seketika pesawat itu langsung robek dengan lubang yang besar di sisinya dan menembus tepat melalui bagian tengah pesawat dan keluar dari sisi lain, dan menyebabkan pesawat itu robek dengan jumlah yang besar, membuat tumpukan sampah di dalam area tata surya. Dari sisi ruang kontrol, Daewan dan Baikaluo terbang keluar dengan cepat dan melayang di luar angkasa. Bagaimana itu bisa terjadi? Daewan menatap dengan panik. "Kita tertembak meriam, bagaimana mungkin?" Baikaluo berjubah hitam sangat mengamuk. Di sebelahnya Daewan menggelengkan kepalanya. "Senjata jarak jauh dan kecepatan cahaya yang melebihi tingkat D3, pasti kelas surgawi. Harganya bahkan sebanding dengan senjata roh level 5 atau senjata energi genetik. Bahkan penguasa sektor biasanya tidak akan bisa menghabiskan uang sebanyak itu. Di bumi, bagaimana bisa ada meriam ril Gun kelas D5 yang bahkan tuan sektor tidak mampu membelinya? Itu tidak mungkin." Wajah Daewan dipenuhi kepanikan. "Jangan khawatir tentang ini. Tanpa pesawat bagi kita untuk terbang ke bumi akan memakan waktu setengah tahun," Baikaluo berkata dengan dingin. Suara gemuruh terdengar dari angkasa yang jauh. Sebuah pesawat mendekat. "Daewan, musuh ada di sini." Baikaluo berkomunikasi melalui energi genetik. Sebuah pesawat alam semesta berbentuk cakram hitam dengan cepat berhenti beberapa ratus kilometer dari posisinya. Pintu kabin kemudian terbuka secara otomatis dan Daewan dengan cepat keluar menuju mereka. Seketika pisau busur perak mengiris dengan begitu cepat yang tidak bisa dihindari oleh Daewan, dan akhirnya kepalanya meledak. Daewan Nulansan telah meninggal. Kecepatan pisau perak tidak melambat sama sekali dan segera menuju ke arah Baikaluo. Setelah itu jubah hitam yang dipakai Baikaluo mengalir seperti air dengan cepat dan lenyap di dalam tubuhnya, dan menampakkan tubuhnya yang pemberani dan jahat dengan armor dan sisik sebagai senjatanya.
Lapisan sisik ditambahkan bersama dan wajahnya juga tertutup sisik hijau tanpa sehelai rambut pun di kepalanya. Dahinya memiliki lengkungan yang aneh, tajam dan hampir seperti pedang. Seluruh tubuhnya dari ujung kepala sampai ujung kaki semuanya hijau. Dengan pedang di tangannya dia menangkis serangan pedang perak itu. Di dalam ruang kendali pesawat alam semesta melalui simulator gambar, Lo Feng dapat dengan jelas melihat pertempuran antara keduanya. Ketika Baikal Luo memperlihatkan wajah aslinya, Lo Feng sangat terkejut. Klan pedang di layar papan kendali iblis Babata terkejut. Apa itu klan pedang? Lo Feng berkata dengan kaget, dan Babata langsung menjelaskan secara rinci. Klan pedang adalah ras yang sangat terkenal. Awalnya planet klan pedang adalah planet aborigin. Namun meskipun mereka adalah planet aborigin, ketika mereka ditemukan oleh kerajaan alam semesta, mereka sudah memiliki penguasa domain dan 12 level alam semesta. Orang klan pedang selama mereka mencapai dewasa akan menjadi penjelajah bintang. Ini adalah planet yang sangat kuat. Namun karena mereka belum mengembangkan teknologinya, mereka tidak memiliki pesawat alam semesta. Dan karenanya orang-orang klan pedang selalu tinggal di planet mereka. Setelah memasuki alam semesta, mereka perlahan tumbuh. Bahkan sebelum mereka memasuki alam semesta, mereka memiliki pengalaman dan tradisi penjelajah. Dan setelah memasuki alam semesta, setiap anggota klan yang dewasa akan menjelajah alam semesta dan menjalani misi hidup atau mati. Orang-orang klan pedang sepertinya tidak terlalu peduli tentang kekuatan dan kemewahan. Mereka sepertinya hanya mengejar jalan untuk menjadi lebih kuat. Beberapa akan menjadi murid prajurit absolut atau pergi ke kekuatan lain untuk mempelajari teknik. Dalam sejarah klan pedang, makhluk abadi, penguasa sektor, mereka semua ada di sana. Oleh karena itu, klan pedang adalah ras yang sangat terkenal di dalam ras manusia di alam semesta. Sementara Lo Feng terkejut pada klan pedang, secara bersamaan di luar angkasa, Divan tingkat alam semesta terlibat dalam pertempuran gila dengan Baikal Luo. Divan berdiri di luar angkasa mengendalikan senjata rohnya. Angin keras hijau mengelilingi Baikal Luo, menyebabkan tubuhnya tampak buram. Kedua pisau tempurnya telah mencapai kecepatan batasannya. Bercampur dengan domain angin ganas membentuk badai pedang. Wajah Divan menunjukkan keterkejutan. Pria klan pedang itu jelas hanya alam semesta level 8. Namun mengandalkan dua pisau ini, dia berhasil memblokir semua serangan senjata rohku. 100 pisau, Baikal Luo berteriak dengan kejam. Tiba-tiba sejumlah besar bila putih salju membentuk badai yang dengan cepat menelan Divan, dan gelombang besar bila menghantamnya. Wajah Divan sangat pucat. Baikal Luo terkejut karena Divan berhasil memblokir serangan terakhirnya. Bajingan ini, Divan menyipitkan matanya dan berteriak, "Pemotong pedang jiwa!" Seketika serangan roh membentuk pedang yang tidak terlihat dengan mata telanjang dan dengan cepat menembus kesadaran Baikal Luo. Mata Baikal Luo tampak sedikit redup sebelum pulih, menatap tajam ke arah Divan. Dia benar-benar memblokirnya. Divan sangat terkejut. Di dalam pesawat semesta, mata Lo Feng berbinar. Dia benar-benar memblokirnya. Baikal Luo ini benar-benar jenius. Di layar iblis Babata berteriak dengan semangat. Kekuatan tekadnya terlalu mengejutkan. Baikal Luo ini adalah petarung alam semesta level 8 dan juga pembaca roh level 8 alam semesta. Namun kekuatan pemotong jiwa Divan itu sangat besar. Bahkan lawan dengan level yang sama akan kesulitan untuk memblokirnya. Tetapi dia benar-benar berhasil. Lo Feng, cepat gunakan jejak jiwa budak dan pertahankan dia. Dia pasti akan menjadi budak yang bahkan lebih luar biasa dari Divan. Mendengarnya, Lo Feng sangat kaget. Kemudian Babata berkata, "Aku bisa menjamin kalau dia pasti memiliki standar petarung kapak perang. Bahkan dibandingkan dengan gurunya, jika mereka berada pada level yang sama, gurunya Nulansan bahkan mungkin bukan tandingannya." Kemauannya yang mengejutkan itu menunjukkan tekadnya sangat kuat. Dia pasti memiliki potensi dan bakat seorang pejuang absolut selama kamu memeliharanya dengan baik. Lo Feng, peluang ini jarang terjadi. Dengan kemauannya yang mengejutkan bersama dengan teknik planet Yunmo, melangkah ke level penguasa domain ada peluang yang lebih tinggi dan kamu kekurangan budak pejuang. Di depannya Lo Feng pun mengangguk. Pada saat ini Baikal Luo berkata, "Serangan rohmu sangat kuat, namun pemenang terakhir adalah aku." Seketika suara gemuruh terdengar, tubuh Baikal Luo melayang dan menjadi garis lengkung. Angin gila hijau di sekelilingnya menutupi dua pedang yang dengan liar memotong ke arah Divan.
ada kegilaan di mata Baikaluo. Kedua bila itu menjadi lampu putih salju yang dengan liar memotong ke arah Divan. Mereka tanpa tak kenal lelah dan terus-menerus bertarung. Dengan sangat cepat membentuk siklus cahaya besar menekan Divan. Senjata Ro terlempar dan Divan memuntahkan darah, dan dia melepaskan teknik terakhirnya yang telah disiapkan oleh Lo Feng untuknya. Lalu esensi tembaga hibrida yang sangat tajam membentuk busur dan menuju ke arah Baikaluo. Selamatkan hidupnya, perintah bergema di dalam kesadaran Divan. Jejak jiwa yang menembus jiwa, itulah hubungan Lo Feng dengan Divan untuk dapat berkomunikasi langsung melalui kesadaran mereka, seperti AI yang berkomunikasi dengan manusia. Cahaya biru membentuk busur dengan cepat menebas kedua lengan Baikaluo. Ada keheningan di angkasa, sisa-sisa pesawat berserakan dan mengapung di kejauhan. Tubuh Dewan masih melayang di angkasa yang jauh dan Baikaluo masih berdiri di angkasa. Hancurkan AI-nya, Lo Feng memerintahkan. Cahaya biru menembus lengan Baikaluo dengan cepat menghancurkan AI-nya dan Baikaluo menatap Divan yang jauh. Mengapa kamu tidak membunuhku? Ini perintah dari tuanku, Divan menatapnya. Pintu kabin pesawat alam semesta terbuka. Lo Feng yang dibaluti oleh rotan mistik Cloud langsung terbang keluar. Baikaluo, kamu telah kalah. Lo Feng memandang Baikaluo di hadapannya. Aku tidak menyangka kamu memiliki budak alam semesta level 9. Guruku juga tidak mengharapkannya. Kamu bahkan memiliki senjata meriam jarak jauh kelas D5. Aku benar-benar kalah. Lo Feng, bunuh saja aku jika kamu mau. Dengan budakmu di sini, aku sudah tidak bisa melawan sama sekali. Di ruang ini, aku juga tidak punya tempat untuk melarikan diri. Di depannya Lo Feng berkata, sekarang aku akan memberimu dua pilihan, menjadi budakku atau mati. Mendengar itu Baikaluo tertawa. Apa menjadi budakmu? Lo Feng, kau bercanda. Di depannya dengan tenang Lo Feng berkata, pikirkan baik-baik sebelum kamu menjawab. Saat kamu menolak itu berarti kematian. Begitu kamu mati semuanya akan kosong dan mimpimu selama ini yang ingin kamu capai akan berakhir. Lalu suara Babata bergema. Lo Feng, apakah kamu benar-benar ingin membunuhnya? Dia pasti memiliki potensi dan bakat menjadi seorang pejuang sejati. Seketika ekspresi Lo Feng sedikit berubah. Karena dia datang untuk membunuhku, aku memberinya kesempatan untuk tunduk, tetapi jika dia menolak, aku akan membunuhnya. Dan saat ini Baikaluo masih memikirkan perkataan Lo Feng. Jika dia menolaknya berarti dia akan mati. Ini menyebabkan dia secara tidak sadar mengenang perjuangannya sejak saat itu. Aku ingin mengukir namaku dan menjadi legenda di klan pedang. Baikaluo mengangkat kepalanya dan menatap Lo Feng. Apakah kamu sudah mempertimbangkan dengan benar, menyerah atau mati? Lo Feng menatap dingin ke arah Baikaluo. Seketika Baikaluo berlutut dan menundukkan kepalanya. Klan pedang Baikaluo memberikan penghormatan kepada Tuan. Ketika kekuatan Tuan melebihi kekuatanku, aku akan dengan rela menyambutnya sebagai Tuan. Dan sekarang aku bersedia menjadi seorang pengawalmu. Di depannya Lo Feng menatap Baikaluo dengan aneh. Baiklah, sekarang kamu bisa memanggilku Tuan. Setelah itu Lo Feng menghilang. Pada saat yang sama binatang bertanduk emas muncul di luar angkasa. Matanya yang keemasan menatap ke arah Baikaluo. Seketika itu Baikaluo sangatlah terkejut. Ini binatang bertanduk emas. Lalu suara yang sangat kuat bergema di telinganya. Benar, ini aku. Setelah itu binatang bertanduk emas lenyap dan Lo Feng muncul mentertawakan Baikaluo. Dan tiba-tiba binatang bertanduk emas itu muncul kembali di depannya dan Lo Feng menghilang. Apakah kamu mengerti? Suara binatang bertanduk emas itu seperti guntur. Tatapannya tajam dan menatap lurus ke arah Baikaluo. Dengan sangat terkejut Baikaluo berkata, jadi selama ini Lo Feng adalah binatang bertanduk emas. Kemudian binatang bertanduk emas itu kembali menghilang dan Lo Feng berdiri di ruang angkasa menatap Baikaluo. Sebelumnya dia sudah memerintahkan Divan untuk menghancurkan komputer kuantum Baikaluo. Itu semua untuk menjaga rahasia dari kemunculan binatang bertanduk emas. Adapun mengungkapkan tubuhnya itu demi melepaskan jejak jiwa. Di depannya Baikaluo masih sangat kaget melihat kejadian ini. Tuan, kamu akan lebih kuat dariku. Namun binatang bertanduk emas sekarang masih lebih lemah dariku saat ini. Divan yang berada di sampingnya pun tertawa dan mengejeknya. Baikaluo,
Bahkan aku bukan tandingan tuan. Kamu hanya akan menjadi karung pasir jika kamu menganggap binatang bertanduk emas masih lebih lemah darimu. Baikaluo menggelengkan kepalanya. Apa? Itu tidak akan mungkin. Di depannya Lo Feng pun tertawa. Kamu bisa mencobanya dan kamu akan tahu. Kemudian Lo Feng menghilang dan binatang bertanduk emas sekali lagi muncul di luar angkasa. Binatang bertanduk emas dengan ganas mengayunkan cakarnya ke arah Baikaluo. Kemudian Baikaluo pun meraung dan mengeluarkan dua pedang pertempuran yang menjadi gelombang badai dan langsung berbenturan dengan cakar binatang bertanduk emas. Ternyata kamu tidak terlalu buruk. Suara binatang bertanduk emas hampir seperti dewa. 3 tanduknya memancarkan cahaya yang menyilaukan. Kekuatan binatang bertanduk emas meningkat pesat dalam sekejap dan menyebabkan Baikaluo tidak bisa bertahan sama sekali. Dengan secepat kilat, cakar binatang bertanduk emas langsung menyerang ke arah Baikaluo dan menyebabkan dua pedang itu terlempar di tangannya. Lalu seketika lengannya langsung terbelah. Kemudian binatang bertanduk emas menghilang dan Lo Feng muncul di luar angkasa. Divan bawa dia ke dalam kabin nutrisi untuk memulihkannya. Lalu dengan wajah yang sederhana dan jujur, Divan membawa Baikaluo. Di dalam pesawat alam semesta, Baikaluo yang berada di kabin nutrisi berkata dengan senang hati, "Tuan, terima kasih." "Baiklah, cepat dan sembuh." Lo Feng berkata dengan santai. Begitu dia sembuh, dia masih harus menggunakan jejak jiwa budak. Pada saat ini di alam semesta virtual Gunung Naga Hitam, Nulansan menatap layar dengan sangat serius dan panik. Dewan dan Baikaluo, mengapa mereka tidak melapor kembali setelah sekian lama? Segera hubungi mereka. "Baik Tuan." AI seukuran kepalan tangan di bahu Nulansan berteriak dengan keras. "Tuan, ada sesuatu. Aku sudah menghubungi mereka, akan tetapi tidak ada jawaban." Dengan ketakutan Nulansan menggelengkan kepalanya. "Itu tidak mungkin. Dengan kekuatan Baikaluo, mereka berdua seharusnya tidak menemui masalah sama sekali." Setelah menunggu sekitar 2 jam, ekspresi Nulansan marah dan khawatir. "Lo Feng, kamu benar-benar bisa mendapatkan budak alam semesta level 9 atau bahkan tuan domain untuk membantumu." Nulansan telah kehilangan 2 anggota penting dari keluarganya. Sekarang dia tidak akan punya harapan lagi untuk mendapatkan harta karun bumi. Kemudian Nulansan merenung dengan marah. "Bahkan jika aku menghabiskan 3 tahun untuk mencapai bumi, ini kemungkinan besar hanya akan membuang-buang waktuku." Di tempat lain, binatang bertanduk emas yang sedang berbaring mengeluarkan suara yang sangat kencang. "Jangan melawan." "Dimengerti." Baikaluo berdiri dengan hormat di depannya. Binatang bertanduk emas mulai melepaskan jejak jiwa budak dari planet Yunmo. Secara bertahap, cairan terbang keluar dari mata kiri binatang itu dan dengan cepat masuk ke dalam kesadaran Baikaluo. Setelah sekitar setengah jam, Baikaluo membuka matanya dan memandang binatang bertanduk emas. Tatapannya dipenuhi dengan rasa penyembahan dari dalam jiwanya. Lalu Baikaluo langsung membungkuk dengan hormat. Kemudian binatang bertanduk emas lenyap dan Lo Feng muncul. Dia menatap ke arah klan pedang Baikaluo. Lo Feng dengan jelas merasakan rasa pemujaan dari dalam jiwanya. Hampir seolah-olah dia sedang melihat rajanya. "Divan dan Baikaluo, ayo kita kembali ke bumi." "Dimengerti." Divan dan Baikaluo menjawab dengan hormat secara bersamaan. Saat ini pesawat alam semesta berbentuk cakram hitam sedang menuju kembali ke bumi. Di dalam ruang kendali, Lo Feng dan 2 budaknya sedang mengobrol. "Tuan, semua AI dan komputer kuantum dari puing-puing telah dibawa kemari." Baikaluo berkata dengan hormat. "Pasti tidak akan ada kebocoran dari peristiwa binatang bertanduk emas yang memperlihatkan tubuh aslinya." Di sampingnya Lo Feng pun bertanya, "Baikaluo, kartu truf apa yang dimiliki Nulansan dan apa yang dia ketahui tentang bumi?" Lalu Baikaluo menggelengkan kepalanya. "Nulansan itu tidak memiliki kartu truf sama sekali. Seluruh dasar keluarga itu dangkal, kecuali Nulansan sendiri sebagai pilar. Keluarga itu tidak memiliki kekuatan besar sama sekali. Kali ini dia mengirim Daewan dan aku ke bumi untuk mengambil pesawat otomatis dan untuk membunuhmu. Bajingan itu benar-benar berpikir untuk membunuh tuanku. Dia pantas mati." Kata-kata Baikaluo dipenuhi dengan niat membunuh untuk Nulansan. Jejak jiwa budak telah mengubah kesadaran dan pemujaan kepada tuannya yang berasal dari dalam jiwanya. Nyawa tuannya adalah hal yang paling penting baginya. Mendengar itu, Lo Feng tertawa sangat puas.
Nulansan itu hanyalah badut kecil. Baikaluo, kamu tadi membicarakan tentang pesawat otomatis. Dengan hormat Baikaluo menjawab, benar, Nulansan telah membicarakan tentang pesawat otomatis itu sejak lama. Pesawat itu pasti jauh lebih berharga daripada seluruh kekayaannya. Dengan tertawa Lo Feng berteriak, Babata, kita akan menuju ke daerah Bermuda. Sudah waktunya kita naik pesawat otomatis itu. Dimengerti, iblis kecil Babata berteriak dengan semangat. Setelah beberapa saat pesawat alam semesta menembus atmosfer bumi dan segera menuju ke laut Bermuda. Setelah itu pesawat alam semesta lenyap. Kemudian Lo Feng dan kedua budaknya menjadi 3 cahaya yang terbang ke laut. Di dalam laut pesawat otomatis itu sangatlah besar. Ini membuat mata Divan berbinar. Ini adalah pertama kalinya aku benar-benar melihat pesawat alam semesta robot dalam kenyataan. Dengan perasaan terkejut, Baikaluo pun berkata, teknologi pesawat ini terlalu canggih. Dari penampilannya sangat sulit untuk mengatakan kelas apa pesawat ini. Namun menurut apa yang dikatakan Nulansan kepadaku, pesawat otomatis ini setidaknya memiliki kelas D. Oleh karena itu harganya sangat mahal. Banyak penguasa domain bahkan tidak bisa membelinya. Mendengar itu Divan sangat kaget. Apakah semahal itu? Di sampingnya Baikaluo menjawab, kamu tidak bisa hanya melihat penampilannya. Jika itu kelas E, itu akan menjadi terlalu mengejutkan. Ini pasti akan lebih gila daripada harta dari dunia di dalam dunia. Lalu Lo Feng dengan tenang berkata, pesawat ini kelas E. Mendengar itu keduanya sangat terkejut. Divan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Guru, sangat tidak mungkin untuk membedakan nilai dari penampilannya. Di sampingnya Lo Feng mendekati piramida besar di hadapannya. Ini adalah kelas E, aku sangat yakin. Kalian berdua, berapa nilai baju armormu? Tuan, aku mengenakan baju besi genetik tingkat 3 di bagian dalam. Dan di bagian luar baju besi paduan tingkat D3. Divan berkata dengan hormat. Di sampingnya Baikaluo juga menjawab, aku mengenakan baju besi genetik level 3 di bagian dalam. Dan di luar baju besi paduan D5. Mendengar itu Lo Feng mengangguk. Baikaluo, bagaimana kalau kamu memasuki pesawat otomatis? Ini adalah chip AI. Masuk ke ruang kontrol dan masukkan di sana. Dimengerti, Tuan. Baikaluo dengan hormat menerima chip tersebut dan terbang langsung menuju jalur pesawat. Di dalam jalur pesawat otomatis 3 laser segera ditembakkan. Namun kecepatan Baikaluo sepertinya tidak melambat sama sekali dan langsung melesat ke depan. Lo Feng melihat ke arah pesawat dan berseru di dalam hatinya. Pemilik pesawat ini adalah pesawat tempur otomatis yang tak pernah mati. Kemudian melalui pikirannya Lo Feng berkata, Babata, apakah kita akan kesulitan mengendalikan pesawat milik seseorang yang tidak pernah mati? Makhluk yang tidak mati seharusnya tidak membiarkan orang lain mengambil pesawat mereka dengan begitu mudah. Setelah itu Babata dengan jelas menjawab, tentu saja, seperti pesawat planet Yunmo. Jika aku mengendalikan dan menutup pintu dengan paksa, bahkan penguasa sektor tidak akan bisa menerobos ke pesawat planet Yunmo. Adapun pesawat otomatis itu tergantung pada orang dan keberuntunganmu. Mendengar jawaban tersebut, Lo Feng sangat terkejut. Lo Feng, izinkan aku bertanya, apa yang biasanya digunakan orang untuk mengendalikan pesawat? Menggunakan AI. Dengan senyuman Lo Feng menjawab, ya benar, gurumu menggunakan aku untuk mengendalikan pesawat planet Yunmo. Bagaimanapun, ras otomatis semuanya adalah AI yang hidup dan lebih canggih dari AI manapun. Robot yang abadi itu adalah sesuatu yang bahkan lebih kuat dari seseorang sepertiku. Lo Feng, menurutmu untuk apa dia bahkan membutuhkan AI di pesawat? Apa maksudmu? Lo Feng sedikit tidak mengerti dari pertanyaan itu. Kemudian Babata menjelaskan, untuk mengendari pesawat hanya membutuhkan 1/4 kemampuan mereka. Oleh karena itu, otomatis yang tidak bisa mati biasanya tidak memerlukan AI khusus untuk mengendalikan pesawat. Mereka dapat dengan mudah mengenanganinya sendiri. Sekarang terserah keberuntunganmu. Jika pesawat otomatis ini memiliki pintu untuk ke ruang kendali, namun terkunci dan sulit dibuka, maka itu akan merepotkan. Dan jika tidak ada bagian yang diblokir, maka itu beruntung. Sekitar 5 menit kemudian, Baikaluo menggunakan pikirannya untuk berkomunikasi. Tuan, ini sukses. Itu keren. Mata Lo Feng bahagia. Lalu Babata berkata, peretasan berhasil. Lo Feng, ayo pergi.
Kita bisa masuk ke dalam pesawat sekarang tanpa khawatir tentang jalur pertahanan. Aku sudah memutus kekuatannya. Divan, ayo pergi. Ini benar-benar aman. Lo Feng terbang masuk dan Divan mengikuti di sampingnya. Menguasai, Bai Kaluo memandang Lo Feng. Lo Feng tersenyum dan memerintahkan, Babata, periksa pesawat ini. Perisai energi dalam kondisi sempurna. Luar biasa. Level perisai energi yang sangat tinggi dan dapat memblokir serangan senjata tingkat S9. Ini berarti jika seseorang tidak mencapai level abadi, mereka bahkan tidak dapat menembus satu level perisai energi. Suara Babata bergema di seluruh ruang kendali. Lo Feng bersama Divan dan Bai Kaluo semuanya kaget. Siapa pemilik asli pesawat ini? Itu terlalu gila. Bahkan pesawat kelas S9 di dalam semesta tidak terlalu ekstrim. Bai Kaluo berkata dengan rasa penasaran. Di sebelahnya Lo Feng menjawab, pemiliknya adalah seorang yang abadi, yaitu sebuah robot yang tak pernah mati. Mendengar itu, mata Bai Kaluo dan Divan hampir keluar. Lalu Babata berkata kepada Lo Feng, ini benar-benar gila. Senjata teknologi pesawat otomatis ini bahkan lebih gila dari pesawat gurumu. Pesawat ini sebenarnya memiliki meriam hilator bintang kelas master dan 9 meriam laser kelas E3. Mendengar itu, Lo Feng benar-benar sangat terkejut, dan dengan pikirannya Babata terus menjelaskan tentang pesawat itu. Lo Feng, ini senjata teknologi legendaris, yaitu meriam pemusnah bintang tak tertandingi. Seperti namanya, hanya dengan satu tembakan bisa menghancurkan seluruh planet. Tentu saja, meriam hilator bintang memiliki kekurangan, yaitu radius serangannya sangat besar dan memerlukan energi dalam jumlah yang sangat besar. Namun terlepas dari kelemahannya, tidak bisa mengurangi kerinduan umat manusia akan senjata semacam ini. Pesawat ini setinggi 1200 meter. Lebih dari 2/3-nya adalah sistem pergerakan. Lo Feng, kamu benar-benar berhasil kali ini. Pesawat otomatis ini lebih berharga daripada semua harta karun di dunia dalam dunia. Kemudian suara Babata masih terus terdengar. Lo Feng, jangan pernah membocorkan informasi apapun tentang pesawat ini. Itu karena seperti pesawat planet Yunmo yang kamu miliki. Lo Feng, pesawat ini banyak kegunaannya, yaitu melindungi hidupmu dalam situasi berbahaya, dan kamu juga membunuh musuhmu dengan menggunakan 3 meriam penghancur bintang. Lalu kamu juga bisa menjual seluruh pesawat ini. Setelah itu dengan bangga Lo Feng menjawab, aku tidak akan menjualnya karena sekarang aku tidak kekurangan uang. Bagaimanapun ini adalah properti bagus, jadi mudah untuk menjual kapan saja. Dan itu akan menjadi kartu trufku ketika aku benar-benar kekurangan uang. Maka aku akan menjualnya. Babata, simpan pesawat ini di ruang penyimpananmu. Sekarang ayo kita pulang. Di belakangnya Divan dan Bai Kaluo saling bertukar pandang. Memiliki guru yang kuat itu bagus. Bai Kaluo, mengapa kamu sangat menghargai guru Nulansanmu? Seorang guru alam semesta level 9 tidak ada masa depan dalam hal itu. Lihatlah, tuanku yang begitu kuat. Gurunya adalah yang abadi dan yang paling kuat di antara yang lain. Dan dia sudah mati. Seorang guru yang sudah mati mewariskan semua kekayaan kepada tuan. Bai Kaluo memandang ke arah Divan. Pergilah,